Akhirnya, saya bisa kembali mendaki Gunung Gede lagi. Setelah sekian lama menjadi wacana yang tak kunjung terwujud. Kurang lebih sudah 5 tahun saya tidak mendaki Gunung Gede. Sejak terakhir 2014 lalu. Pendakian ke Gunung Gede kali ini saya lakukan lewat jalur Putri. Salah satu pilihan jalur ideal untuk orang seperti saya sebagai pendaki amatiran dengan kondisi stamina yang sudah sempoyongan. Jika dulu saya mendaki Gunung Gede dengan teman-teman kuliah, sekarang mendaki Gunung Gede dengan teman-teman kerja. Ada kenikmatan tersendiri bisa mendapati teman-teman kerja yang akhirnya hobi mendaki juga. Tali kongkow dan bercanda di atap negeri tidak terputus akhirnya. Video ini tidak akan menjelaskan bagaimana kondisi trek jalur Putri, biaya tiket simaksi, atau logistik pendakian. Video ini akan membahas tentang sebuah rasa pendakian yang telah lama dilupakan, tentang keakraban pertemanan selama pendakian, tentang api unggun di ketinggian, tentang saya yang sudah menjadi pekerja tetapi lupa mengalokasikan hasilnya untuk membiayai kegiatan mendaki. Padahal dulu, waktu masih asik dengan masa-masa muda, saya rela menghemat duit jajan harian demi bisa menabung untuk mengongkosi pendakian. Sekarang, saat pekerjaan sudah cukup mendapatkan dana, mendaki malah seperti hal yang fana, sehingga selalu saya lupa untuk berkegiatan di alam terbuka. Selama perjalanan pendakian, saya mengingat kembali masa-masa dulu. Masa di mana sebagai anak muda yang cupu, sok-sokan mendaki gunung, tidak mengerti manajemen perjalanan, peralatan mendaki pinjam sana-sini, hingga logistik karbohidrat yang hanya disokong oleh roti dan mie instan. Di Gunung Gede, saya merefleksi suatu arti bahwa kembali menginjakan kaki di tempat-tempat yang kita cintai merupakan cara sederhana untuk membahagiakan diri. Mendaki Gunung Gede kali ini merupakan batu tapal pengingat untuk tidak melupakan tempat-tempat yang menjadi sarana pendewasaan dalam kehidupan kita. Dari proses mendaki, saya banyak belajar tentang arti tahu diri. Tahu diri bahwa gunung bukanlah tempat untuk pamer foto selfie. Tahu diri bahwa gunung bukanlah tong sampah alami. Tahu diri bahwa fisik diri akan semakin renta setiap hari. Tahu diri bahwa teman adalah keluarga terdekat selama mendaki. Kembali ke Gunung Gede, melihat kembali indahnya alun-alun Surya Kencana dengan Edelweiss yang tak sebanyak 2010 silam, telah banyak perubahan terjadi di Gunung Gede, merupakan gunung pertama yang saya daki. Di Gunung Gede lah untuk pertama kali saya mengenal 3 prinsip pendaki terhadap alam. Yang pertama, bahwa pendaki tidak mengambil apapun kecuali foto atau video. Kedua, pendaki tidak meninggalkan apapun kecuali tapak kaki. Dan yang ketiga, pendaki tidak pernah membunuh apapun kecuali waktu. Tidak dapat kita pungkiri, meningkatnya aktivitas manusia di alam terbuka seperti di gunung pasti turut meningkatkan bekas atau tanda yang ditinggalkan. Bagi teman-teman yang sering bermalam di Surya Kencana, tengoklah. Di antara tempat-tempat yang biasa dijadikan tempat berkemah, dapat dipastikan banyak sisa bekas pendaki sebelumnya. Entah itu sampah plastik bekas kemasan makanan atau tali rapia bekas mengikat tenda. Ternyata mendaki gunung itu berat. Bukan hanya kondisi fisik harus siap, tetapi mentalitas juga harus cakap. Mentalitas yang mendorong pikiran dan badan untuk senantiasa mengutamakan etika berperilaku terhadap alam dan manusia lainnya selama proses pendakian.
Pendakian kali ini ke Gunung Gede mengingatkan kembali kepada saya bahwa pertemanan dan alam merupakan dua unsur penting yang harus senantiasa dirawat supaya tumbuh dan saling menebar kasih. Sampai di sini ya teman-teman, cerita saya kembali mendaki gunung. Pendakian yang akan mengawali kembali aktivitas saya untuk mendaki gunung-gunung lainnya. Entah itu sebagai bentuk nostalgia atau sebagai upaya menjaga kewarasan dari bisingnya dunia. Setelah Gunung Gede ini, masih ada Pangrango, Semeru, dan Selamat yang ingin saya ulangi kembali memori pendakian dulu. Semoga bekerja dan mendaki bisa menjadi hobi yang bisa saling berkolaborasi. Salam pendakian, Wahyudi.